Oke, sudah 1 pekan kampanye terbuka. Kira-kira siapa yang unggul di survei terakhir atau terbaru dari ketiga pasangan capres-cawapres? Ya, kalau kita lihat sebagian besar lembaga survei di awal November, sebagian besar melaporkan kalau Prabowo dan Gibran itu unggul atas Ganjar Mahfud dan Anies Imin. Tentu setelah deklarasi cawapres di awal November. Prabowo justru naik dari mungkin 30% ke 40% sekian. Begitupun Anies naik bahkan mendekati Ganjar ke level sekitar 25-24%. Ganjar memang justru dilaporkan stagnan, bahkan cenderung menurun dibandingkan dengan survei bulan sebelumnya, bulan September. Tentu faktor cawapres berpengaruh. Menurut lembaga survei itu, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ganjar Mahfud stagnan dan cenderung turun akibat dari sikap yang berjarak dari Jokowi. Sementara Prabowo semakin dekat dengan Jokowi dengan hadirnya Gibran. Nah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi lumayan tinggi, sekitar 70% lebih, dan itu tentu memberi insentif elektoral untuk Prabowo Gibran. Dan faktanya memang ada faktor eksodus pemilih Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Basis pemilih Ganjar Mahfud dan Anies Imin adalah 30% dari populasi masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Nah, jika peta ini tidak berubah hingga nanti digelarnya debat capres-cawapres, maka Prabowo Gibran otomatis dominan dan pasti berlanjut ke putaran kedua Pilpres. Sementara pasangan capres dan cawapres yang akan mendampingi Prabowo Gibran di putaran kedua sulit diprediksi. Karena elektabilitas Anies Imin konsisten naik, bahkan mungkin bisa menyalip Ganjar Mahfud dalam 2 bulan ke depan. Maka sisa waktu 2 bulan lebih ke depan ini harus benar-benar dioptimalkan, terutama Ganjar Mahfud dan Anies Imin. 2 pasangan capres-cawapres ini mesti rajin belusukan ke banyak wilayah karena popularitas yang rendah di mata publik dibandingkan Prabowo yang sudah dikenal masyarakat hingga di pedesaan sejak menjabat menteri tahun 2019. Tapi ingat, kita tidak mesti 100% mempercayai lembaga-lembaga survei yang ada. Karena kita tidak tahu pemodal di balik lembaga survei ini. Begitupun orang-orang di lembaga survei tentu punya hubungan politik dengan capres atau cawapres tertentu. Jadi perkembangan elektabilitas setiap pasangan capres-cawapres masih akan dinamis ke depan. Terima kasih. Salam dari redaksi NB Indonesia berbasis di Depok, Jawa Barat.